Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sosial. Kalau kita ngomongin soal sosial, sebenarnya hal ini gak jauh-jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Sosial itu muncul karena manusia gak bisa hidup sendirian. Kita selalu butuh orang lain, entah itu buat ngobrol, diskusi, kerja bareng, ataupun saling memahami satu sama lain. Sosial itu terjadi ketika kita interaksi. Contohnya kita di sekolah, kita bertemu teman, kerja kelompok, bahkan saling berbeda pendapat. Nah, dari sinilah kita belajar bagaimana caranya menyesuaikan diri, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga hubungan agar tetap aman. Sosial juga ngajarin kita kalau setiap orang itu unik. Nggak semua pemikiran sama, nggak semua sikap cocok, tapi justru di situ pentingnya toleransi. Dengan saling menghargai, hubungan antar manusia bisa berjalan lebih baik, baik itu sebagai teman atau orang yang setiap hari kita temui. Jadi, sosial itu bukan sekedar hidup bareng orang lain, tapi tentang gimana kita membangun hubungan yang bikin lingkungan jadi lebih nyaman dan bermakna. Karena pada akhirnya, manusia gak cuma butuh orang lain untuk hidup, tapi juga untuk merasa dihargai dan dipahami. Nah, jadi itulah pengertian dari sosial, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Timbal balik antar individu atau antar kelompok. Contohnya, berbicara, berdiskusi, dan kerja kelompok. Lalu yang kedua, kerjasama sosial. Usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, kerja bakti dan gotong royong. Lalu ketiga, hubungan sosial. Kerjasama antar individu atau antar masyarakat. Contohnya, hubungan keluarga, hubungan teman, dan hubungan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belina Ida. Fungsi sosial ada 5. 1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong. 2. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat. 3. Mempererat hubungan antar individu. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 5. Membantu individu dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Faktor penghambat di bidang sosial. 1. Sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. 2. Kurangnya rasa toleransi terhadap perbedaan. 3. Adanya diskriminasi dalam masyarakat. 4. Kurangnya komunikasi antar individu. 5. Rendahnya kepedulian sosial. Dalam keluarga biasanya muncul karena perbedaan pandangan antara orang tua dan anak, seperti soal aturan pilihan sekolah atau pergaulan. 2. Konflik di sekolah, contohnya perselisihan antara siswa karena tugas kelompok yang tidak adil. Perbedaan pendapat saat diskusi atau persaingan akademik. 3. Konflik antar kelompok masyarakat terjadi karena perbedaan budaya, kebiasaan, atau kepentingan. Misalnya konflik antar warga akibat penggunaan fasilitas umum. Nah, dari penjelasan Nabil, Bagas, Belina, Faiz, dan Alika dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Kehidupan sosial terwujud melalui interaksi sosial, kerjasama sosial, dan hubungan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kehidupan sosial memiliki fungsi untuk menumbuhkan sikap tolong-menolong, menciptakan kerukunan, dan mempererat hubungan antar individu, serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Namun, dalam kehidupan sosial juga memiliki faktor-faktor penghambat seperti sikap individualisme, kurangnya toleransi, diskriminasi, kurangnya komunikasi, serta rendahnya kepedulian sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar dan anggota masyarakat harus mampu bersikap peduli, saling menghargai, dan bekerja sama agar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan rukun. Terima kasih.